Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi dari praktikum basis data atau database kita ini pada bahasan stored prosedur bagian yang kedua. Ya, pada bagian yang pertama kemarin kita sudah belajar bagaimana definisi dari stored prosedur, kemudian bagaimana membuat sebuah stored prosedur tanpa parameter, ya, dan juga membuat stored prosedur dengan parameter in. Ya, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan dari yang kemarin. Ya, setelah sebelumnya kita membuat stored prosedur in, saat ini kita akan membuat stored prosedur untuk parameter out. Ya, nah parameter out ini kalau dalam pemrograman itu biasanya kita menggunakan passing by reference, ya. Jadi passing by reference atau mengirim alamat, sehingga parameter ini nilainya bisa diubah oleh stored procedure. Jadi untuk strukturnya sama, ya, delimiter spasi, ini contohnya ya, delimiter spasi underscore, ada double slash, ya, kemudian create procedure, nama prosedurnya apa, kemudian kita tambahkan keyword out, ya, kemudian parameter by reference-nya, ya, dan tipe datanya, ya, tipe datanya. Kemudian begin, ya, and di dalamnya kita lakukan operasi query, ya, select count pada dosen into JML DOS sama dengan ini from tabel dosen n, ya. Jadi ini nanti akan menampilkan keluaran, ya, dari query yang diproses oleh prosedur, ya, sehingga tipe keluarannya sudah kita tentukan di awal seperti ini, ya. Selanjutnya nanti kita proses call jumlah dosen JML-DOS, kemudian select at JML-DOS. Oke, langsung saja kita buat, ya, query-nya. Ya, kita akan menggunakan php-myadmin, ya, untuk menggunakan ini, ya, untuk mempraktekkan bagaimana cara membuat stored procedure dengan parameter out, ya, dengan parameter out. Oke, kita coba share, ya. Oke, ya, ini sudah, mohon maaf, bukan yang ini, coba saya share lagi. Yang mana? Oh, yang ini, ya. Oke. Oke. Ini, ya. Jadi kita coba buat, ya, stored procedure sederhana, ya. Kita coba, kita kemarin sudah mempunyai database dosen, ya, dosen, ya, database pens, ya, dan kita akan mencoba membuat database baru, ya. Kita buat saja database baru, misalnya new database, misalnya DB akademik, ya, akademik. Kita katakan di sini create, ya. Kemudian kita buat tabel dosen, nama dosen, kolomnya 4. Kemudian yang pertama kita tentukan atribut-atributnya, ya, misalnya kode dosen, tipenya adalah varchar, panjangnya adalah 20, dia kita set sebagai primary key. Kemudian ini, ya, 20, go. Kemudian nama dosen, tipenya varchar, panjangnya 30, ya. Kemudian alamat dosen, tipenya varchar, panjangnya 50. Kemudian nomor telepon dosen, tipenya adalah varchar, panjangnya adalah 15, ya. Kita kalau sudah semua, sudah kita tentukan struktur dari tabel dosen ini, kemudian kita simpan dengan tombol save, ya, untuk memproses query ini. Save. Tuh. Kemudian kita masukkan data-datanya, ya. Data dosen, kita klik tabelnya,
Kemudian kita masukkan datanya dengan menggunakan menu insert, kita klik. Kemudian kita masukkan datanya, misalnya D001, misalnya nama dosennya adalah ini, alamat dosennya misalnya Surabaya, nomor telepon dosen misalnya 0811 2222 3333. Ya, kalau sudah kita inputkan dengan menekan tombol Go. Oke, kemudian kita tambah lagi yang baru dengan menekan tombol insert lagi, klik, kita masukkan misalnya D002, nama dosennya misalnya Kutbi Zayan Nawafa, alamatnya misalnya Mojokerto, nomor teleponnya misalnya 0822 3333 4444 ya. Tekan tombol Go. Kemudian yang ketiga misalnya D003, namanya misalnya ini aja ya. Nah, ini kemudian alamatnya misalnya Surabaya. Nomor telepon misalnya 0833 4455 6666. Kemudian kita tekan tombol Go. Kita masukkan lagi data yang keempat. D004. Misalnya Surya Pranata Indonesia ya. Alamatnya misalnya Sidoarjo. Nomor telepon misalnya 085677778888. Kita tekan tombol Go untuk menambahkan ke tabel. Oke. Sudah masukkan 4 data. Kemudian kita lihat datanya di browse. Nah, ini data 4 data sudah masuk ya. Setelah itu kita membuat prosedur ya. Kita untuk memastikan kita kembali ke database-nya ya, database-nya DP Akademik ya, kita klik di sini. Kemudian kita membuat stop prosedur menggunakan SQL ya. Ya ini. Oke. Kemudian kita ketikkan delimiter, kemudian create prosedur, misalnya namanya adalah jumlah dosen, ya. Parameternya adalah out, ya. Kalau parameter out berarti out. Kemudian JML DOS, ya. Tipenya adalah integer 3. Kemudian begin, kemudian end, ya. Nah, kemudian double slash, data delimiter. Kita tekan select count, ya, kode dosen into jumlah dos from dosen. Nah, ini ya. Jadi kita akan membuat step prosedur ya dengan nama JML dosen. Parameter out-nya adalah JML_dos ya, panjangnya adalah 3 integer, bertipe integer ya. Kemudian kita simpan. Oke. Kita tekan tombol Go. Oke ya. Kita lihat apakah sudah masuk ke prosedurnya dengan merefresh di reload navigation panel. Nah, kita lihat di DP Akademik ada prosedur JML dosen.
Ya. Selanjutnya kita panggil, kita proses ya. Apakah sudah berhasil ya. Di HP akademik, kita pilih SQL, kemudian kita ketikkan saja call JML dosen ya, add JML underscore dos ya. Kemudian langsung di bawahnya select add ya JML underscore dos koma. Oke, jadi tekan tombol go. Nah, ya hasilnya adalah ini. Ya, hasilnya bahwa jumlah dosennya adalah 4 ya. Ini adalah sebagai parameter out. Ya. Oke. Oke, berikutnya kita akan membuat parameter gabungan in sama out ya. In sama out, kita lihat dulu, kita buat dulu tabel mata kuliah ya untuk membantu kita. Kita akan mencoba hitung mata kuliah menggunakan SKS ya. Menggunakan SKS. Oke, ya jadi kita buat dulu tabel mata kuliah di DB Akademik. Ya. Kita tambahkan tabel baru, create tabel. Namanya misalnya mata kuliah ya. Mata kuliah. Kita samakan ya dengan percobaan yang akan kita buat ya. Nah. Oke. Kemudian MK ya, kolomnya misalnya 4 ya. Tekan go. Kemudian kita masukkan nama-nama atributnya, misalnya kode mata kuliah, ya, kode mata kuliah, oke, DMK. Kemudian tipenya adalah, anggap aja ini varchar ya, varchar, ya. Kemudian panjangnya adalah 10, ya. Kemudian tipenya adalah primary, primary key-nya. Oke, panjangnya itu 10. Ya, tekan go. Kemudian nama MK, tipenya varchar, misalnya 20, atau 30 juga boleh. Ya, kemudian SKS-nya, nah, ini bisa integer, 1 boleh. Ya, kemudian semesternya juga integer 1 juga oke. Nanti kita tekan tombol save ya, save. Oke. Setelah itu kita masukkan data-data di tabel MK. Ya, kita masuk di sini. MK, kemudian kita masukkan data-datanya insert. Insert misalnya kode MK. Misalnya VGT 2041303. Ya, namanya adalah pemrograman 1. Kemudian SKS-nya adalah 2, ya. Semesternya adalah 1. Tekan tombol go. Data masuk. Tidak ada masalah. Kita masukkan lagi data yang berikutnya. Misalnya VGT 2041304, namanya adalah praktikum pemrograman 1. Semesternya adalah SKS-nya adalah 1, semesternya adalah 1 ya. Tekan tombol go. Kemudian kita tambahkan lagi mata kuliahnya adalah VGT 2041309. Namanya adalah workshop review dan analisa game ya. SKS-nya adalah 2, semesternya adalah 1. Dan go ya. Dan go. Oke.
Kita sudah punya berapa data ini sekarang? Kita sudah punya 3 data ya. Tiga data ya. Oke. Nah, sekarang kita mencoba membuat store prosedur ya. Ya. Tapi kita tambahkan lagi biar agak beda ya. Atau ini sudah cukup juga tidak apa-apa. Kita buat store prosedur yang baru ya. Dengan perintah SQL kita arahkan dulu ke akademik ya. Kemudian kita pilih menu SQL ya, kita membuat store prosedur untuk mengelola ini ya. Seperti biasanya ini delimiter diakhiri dengan delimiter juga spasi titik koma. Kemudian kita buat prosedurnya create prosedur ya. Hitung MK by SKS ya. Hitung MK by SKS dengan 2 parameter ya. In, out dengan 1 parameter tapi bisa untuk in dan out ya. Kemudian nama file banyak var, tipenya adalah integer ya. Integer panjangnya, misalnya panjangnya adalah 3. Oke. Kemudian kita buka dengan begin dan end. Lalu kita masukkan ya select count. Ya, misalnya kode mata kuliah kita masukkan kode MK ya. Kita masukkan ke dalam apa? Variabel var into var ya from MK where ya. Where SKS sama dengan var. Oke ini ya. Jadi kita menggunakan satu variabel untuk 2 parameter. Untuk 2 parameter yaitu in dan out ya. Jadi nantinya kita siapkan apa namanya kode mata kuliahnya ya sebagai parameter var ini ya. Kode mata kuliah disimpan ke dalam var ya. From mata kuliah where SKS sama dengan var. Jadi variabel yang pertama itu adalah apa namanya berfungsi untuk menyimpan SKS ya, SKS ya berapa jumlah mata kuliah yang menggunakan yang SKS-nya var ini, kemudian ketika keluar hasilnya akan tampilkan juga di dalam bentuk var dan ini yang kita kembalikan kepada pemanggil ya. Jadi kita simpan dengan tombol go, kemudian kita panggil apa namanya parameter in out tadi ya dengan menggunakan perintah SQL ya, yaitu set kita tentukan berapa untuk SKS-nya misalnya 2 ya. Untuk yang SKS-nya 2 kita hitung. Kemudian call hitung MK by SKS ya. Ini add SKS. Oke. Kemudian kita tampilkan hasilnya select add SKS. Ya. Misalnya seperti ini. Kemudian kita tekan tombol go. Ini ya. Hasilnya adalah 2. Ya, sudah betul ya. Jadi mata kuliah yang SKS-nya 2 itu adalah 2 jumlahnya. Gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa store prosedur yang kita buat sudah berhasil, gitu ya, sudah berhasil. Oke, itu yang bisa kita lakukan pada pertemuan kali ini, yaitu kita belajar tentang parameter out dan parameter in dan out. Ya, oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.